Kalau kita berbicara investasi, pasti yang pertama kali di benak kita adalah investasi saham, reksadana, properti, ataupun emas. Tapi untuk kaum berduit, alternatif investasi dalam bentuk tas branded menjadi salah satu pilihan. Tas branded seperti Hermes, Dior, dan Chanel menjadi idola kaum sosialita dan konsumen VVIP. Mereka ini merupakan kelompok yang gak sungkan mengelontorkan uang ratusan hingga miliaran rupiah untuk menenteng tas branded. Dibeli dengan harga yang fantastis, tas branded tersebut memberikan rasa puas serta menjadi simbol kesuksesan dalam budaya masyarakat modern. Di dalam video kali ini, gue mau bahas sebuah pertanyaan. Apa betul ya tas branded bisa menjadi alternatif investasi? Tas dengan merek terkenal di dunia biasanya sudah memiliki rekam jejak yang sangat baik di pasaran. Di samping itu, tas branded ini biasanya juga memiliki bahan yang bisa bertahan lama dari waktu ke waktu. Untuk urusan investasi, tas branded bermodel klasik emang yang paling dilirik dan mempunyai peluang lebih tinggi untuk meningkat nilainya dari waktu ke waktu. Selain karena bisa membawa keuntungan, memiliki beragam tas bermerek dapat menunjang penampilan agar terlihat lebih elegan dan menunjukkan status sosial. Contoh, salah satu jenis tas Hermes yang paling mahal dan paling diburu di pasaran adalah Hermes Diamond Himalayan Birkin. Dalam sebuah lelang di tahun 2017, tas ini dihargai sekitar 400.000 US dollar atau hampir 6 miliar rupiah. Selain itu, Forbes dalam salah satu artikelnya menyebutkan bahwa nilai Hermes Kelly telah meningkat 129% dalam satu dekade terakhir. Sementara tas Chanel telah meningkat nilainya sebesar 132%. Kalau kita lihat dari rata-rata kenaikan harganya, mengutip data dari Knight Frank Luxury Investment Index, dalam setahun nilai jual tas dengan kualitas desain yang premium diprediksi bisa meningkat sebanyak 13% dibanding dengan nilai belinya. Untuk beberapa kasus khusus, kita bisa melihat dari kenaikan harga tas Chanel Classic Flatbed. Tipe tas yang sudah ada di pasaran sejak Februari 95 ini sepertinya memiliki kenaikan harga yang cukup unik. Di tahun 95, harga pasarnya hanya sekitar 220 US dollar. Di 2021, harganya sebesar 7.800 US dollar atau kenaikannya sekitar 3.400%. Memang, kenaikan harga tas branded yang fantastis ini kebanyakan hanya ada di tipe klasik seperti yang tadi gue ceritakan. Atau tas yang memang dengan edisi terbatas, seperti kolaborasi antara Louis Vuitton bersama seniman asal Jepang, Yayoi Kusama. Sudah pasti, harga setelah pembelian akan jauh lebih tinggi dibanding dengan harga sebelum pembelian. Selain karena sifat yang eksklusif, produksi yang terbatas membuat nilainya menjadi naik. Di sisi lain, mendapatkan tas-tas klasik dan edisi terbatas pun memang tidak mudah. Gak bisa juga kita tiba-tiba masuk ke toko Hermes untuk beli salah satu tas yang paling banyak dicari. Akses ke tas ini biasanya disediakan hanya untuk pelanggan tetap yang memiliki catatan pembelian khusus. Kalau kita lihat dari strategi bisnis tas branded, kebanyakan mereka menggunakan strategi yang gue sebut dengan frustrating consumers, di mana pembeli dibuat semakin sulit untuk membeli barang-barang yang memang diproduksi secara terbatas. Contohnya adalah Hermes Birkin yang hanya diproduksi sebanyak 200.000 unit di seluruh dunia. Hanya konsumen spesial yang bisa membelinya. Contoh lain adalah Hermes Kelly yang waiting list-nya itu mencapai 6 tahun. Dua jenis tas ini gue bisa bilang memang diproduksi hanya untuk segmen kelas berduit. Di sisi lain, selain menjual tas tangan, produsen tas-tas branded ini juga menjual produksi aksesoris seperti parfum, sarung tangan, dan lain-lain, yang memang harganya jauh lebih terjangkau untuk kaum pekerja pada umumnya. Selain bisa mendapatkan aura eksklusivitas dari tas branded yang diidam-idamkan, adanya efek ketagihan atau dopamine effect karena membeli aksesoris dari tas branded akan semakin mendorong pembeli untuk mencapai ultimate goal-nya, yaitu membeli tas branded yang sesungguhnya. Balik ke masalah investasi, faktor penting yang perlu diperhatikan adalah tidak semua tas branded akan naik harganya. Hanya tas branded tertentu yang berpotensi untuk naik harganya dan gak gampang mendapatkan tas tangan ini. Sebagai contoh kasar, kalau kita beli tas Chanel klasik pada Juni 2011, harganya sekitar 3.900.000 US dollar. Di Juni 2021, harganya mencapai 7.800 US dollar atau returnnya sekitar 200%. Let's say di periode yang sama, kita coba taruh uang kita 3.900.000 US dollar ke saham Nasdaq di Juni 2011. Di Juni 2021, nilai return kita bisa mencapai 475%. Itu artinya investasi $1 yang lo lakukan bisa menghasilkan $4,75 dalam periode yang sama. Let's say kalau kita membeli saham BBCA. Di periode yang sama kita bisa dapat untung 342%. Emang sih dalam contoh ini kita nggak memperhitungkan faktor emosi dan kebahagiaan ketika memiliki tas branded.
Kalau memang mau investasi tas branded, ada beberapa hal yang perlu dicermati. Pertama, jangan beli tas yang sering diskon. Biasanya produk ini adalah merek tas rancangan desainer kontemporer yang belum memiliki ciri khas khusus pada desainnya. Yang kedua, lo harus sering riset harga jual untuk cari tahu fluktuasi harga dari waktu ke waktu. Ada beberapa situs online yang bisa jadi rujukan seperti Vestiaire Collective, The Real Real, and Rebank. Ketiga, kita harus melihat timingnya saat menjual. Biasanya ada momen-momen tertentu yang bisa membuat harga tas branded pre-love justru naik berkali lipat. Misalkan, ketika salah satu aktris Korea Selatan menggunakannya dalam series terkenal. Saat menjual pun sebenarnya tidak mudah. Biasanya orang akan benar-benar melihat faktor otentik dari tas yang mau dijual, seperti apakah ada goresan habis pakai, dokumen pendukung lengkap seperti bond pembelian, sertifikat, dan lain-lain. Kalau mau jual secara konsignment juga, itu juga kita harus sediakan fee di kisaran 10-25% dari harga tas yang mau dijual. Ketika kita memilih tas branded sebagai produk investasi, sangat penting untuk mempunyai ekspektasi yang realistis terkait seberapa lama kita bakal dapat kenaikan harga. Investasi tas branded bukan tempat yang tepat untuk menghasilkan uang dengan cepat ataupun berspekulasi. Dan yang terpenting, jangan beli tas branded menggunakan credit card, tapi gunakanlah disposable income atau setelah kebutuhan pokok dan saving terpenuhi. Dari sini gue bisa bilang, kalau mau benar-benar investasi in monetary value di tas branded, emang harus mempunyai privilege khusus ke jalur brand-brand ternama. Seperti misalkan, lo menjadi konsumen loyal, lo juga punya pengalaman mengkoleksi tas branded. Dan yang ketiga pastinya, tas yang dibeli adalah tas yang harganya jauh lebih tinggi di atas harga rata-rata tas branded tersebut. Intinya ya, lo harus punya kantong yang dalam dan memang punya pengalaman. Tapi kalau lo beli tas branded di kisaran harga pasar, peluang harganya untuk turun jauh lebih besar. Mungkin lebih enak dipakai buat kepuasan pribadi ketimbang harus lo simpen doang di lemari, menunggu harganya untuk naik. Akhir kata gue mau bilang, sebagai pembeli tas branded, ada baiknya tetap mempertimbangkan investasi lainnya yang bisa dilakukan. Biasakan tanya sebelum membeli barang, apakah hal itu keinginan atau kebutuhan, dan apa yang kita korbankan ketika kita membeli barang. Oke, sekian dulu video gue kali ini. Thank you for watching. See you in the next video. Salam Rastalk. Goodbye.